Jadi di pertemuan ke-14 kali ini kita akan melanjutkan sedikit saja. Ya. Di pertemuan ke-14 kali ini kita akan melanjutkan sedikit saja mengenai satu metode analisis lokasi lagi yang saya sudah singgung juga sedikit minggu lalu mengenai metode transportasi. Ya, mengenai metode transportasi akan kita bahas awalannya pada pertemuan terakhir ini. Kenapa saya katakan awalannya? Karena untuk masalah metode transportasi ini nantinya akan ada lanjutannya di manajemen operasional lanjutan. Ya, akan ada lanjutannya di sana. Akan ada lanjutannya di manajemen operasional lanjutan. Oke. Nah, jadi ini awalannya saja dulu. Tidaknya saya sudah memberikan gambaran ya metode transportasi itu. Oke. Nah, terkait dengan model transportasi atau metode transportasi ini, ya, ini adalah salah satu metode analisis lokasi lagi, ya, yang kaitannya adalah dengan biaya distribusi atau transportasi bahan baku maupun komoditas sumber dari sebuah sumber dari suatu daerah ke daerah lain. Jadi di sini ada istilah kapasitas pabrik dan permintaan, ya. Nah, metode transportasi ini membahas tentang ya biaya transportasi. Jika kita sudah berbicara soal biaya, ya, maka yang perlu kita ingat adalah di dalam manajemen operasional itu biaya harus selalu diminimumkan. Ya, biaya harus selalu diminimumkan. Dan soal biaya yang minimum adalah salah satu tujuan orang-orang operasional. Kalau tidak bisa memaksimumkan profit, maka minimumkanlah biaya. Nah, salah satu biayanya adalah biaya transportasi ini. Nah, di sini akan kita lihat, akan kita hitung biaya transportasi itu. Ya, bagaimana kemudian ya tujuan metode transportasi di sini adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok. Ya, menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok sehingga ya diharapkan didapatkanlah total ya yang paling minimum. Nah, kita langsung saja contoh ya. Di sini ada dua supplier, tulisannya nggak gini ya, supplier, ini salah tulisannya. Ya. Ada supplier A, ada supplier B, ada 3 buah pabrik, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, kemudian ada kapasitas pabrik dan ada permintaan akan komoditas. Ya. Nah, saya akan tunjukkan metode dasarnya ya untuk menghitung ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa antara jumlah kapasitas pabrik dan jumlah permintaan dari ketiga pabrik ini adalah sama, yaitu sama-sama 900. Slide-nya tidak bergerak, Pak. Ups. Slide-nya tidak bergerak. Bentar dulu. Nah, sudah, Pak. Nah, udah. Kita gedein lagi kalau gitu. Nah,
Bentar. Eh, saya balikin lagi ke awal, ya. Oke. Ini kayaknya belum balik ke awal. Bentar ya. Oke. Nah, sorry. Ini kita ubah dulu, ya. Sesuai sama yang di atas. Karena tadi saya juga ngajar hal yang sama di kelas lain. Nah, sama, udah 200, ya. Ini hilang dulu, ya. Ya. Oke, jadi sengaja saya kosongkan supaya kamu bisa mengikuti, ya. Oke, ya. Nah, di sini kamu bisa lihat antara baru memulai. Siapa tuh yang mau masuk? Di sini bisa kita lihat antara kapasitas dari supplier A dan B dan jumlah permintaan, ya, itu sama-sama 900. Ini masih sama. Nanti ada kalanya jumlah permintaan dan jumlah kapasitas itu tidak sama. Ya. Itu tidak sama, tapi itu tidak akan dipelajari sekarang. Maka nanti ada lanjutannya. Sekarang yang dasar-dasarnya aja. Jadi caranya adalah dikenal dengan nama metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. NWCR, Northwest Corner Rule. Metode sudut barat laut. Oke. Nah, ini kan sama-sama 900 ya. Antara jumlah kapasitas supplier, kapasitas pabrik, dan jumlah permintaan. Sama-sama balance di 900 ton, katakanlah pakai ton, gitu ya, 900 ton. Nah, kamu bisa lihat angka-angka 5, ya, 6, 5,4, 7, 4,6, dan 6,6, itu adalah namanya biaya transportasinya. Jadi misalnya kalau kamu mau, ya, mengirimkan dari supplier A ke pabrik 3, maka biayanya adalah 5,4 rupiah, itulah kira-kira ya, pakai rupiah, 5,4 rupiah per ton. Kalau kamu mau mengirimkan dari supplier B ke pabrik 1, maka biayanya adalah 7 rupiah per ton. Gitu bacanya. Jadi angka-angka ini adalah biaya. Ya, angka-angka ini adalah biayanya. Ya. Nah, sekarang kita diminta untuk merancang bagaimana solusi awal dari biaya transportasinya. Bagaimana solusi awal dari biaya transportasinya. Nah, tadi saya katakan bahwa ada yang namanya Northwest Corner Rule. Metode sudut barat laut. Northwest itu barat laut, corner sudut, rule aturan. Jadi metode sudut barat laut. Ya, metode sudut barat laut. Nah,
metode sudut barat laut itu begini. Langkah pertama, ya, ini tolong fokus ya. Langkah pertama, kamu perhatikan mana dia baris yang paling kiri. Tentu saja ini ya, nih, yang ada kursor berkedip-kedip nih. Baris yang paling kiri itu di sini. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara pengisiannya, Pak? Begini. Ini kan kalau di sini posisinya, ya, kursor yang berkedip-kedip nih. Kalau di sini posisinya adalah biar jelas ya. Ini kan berkedip-kedip nih. Kalau di sini posisinya adalah paling kiri atas, atau bisa kita bilang baris pertama, kolom pertama ya. Nah, aturan sudut barat laut itu selalu dimulai dari baris pertama, kolom pertama pengisiannya. Ya, nih. Selalu dimulai dari sini. Nah, selalu dimulai dari sini. Bagaimana cara mengisinya? Kamu lihat, di baris pertama, kolom pertama, kita harus memusatkan perhatian ke kapasitas dan jumlah permintaan. Kapasitasnya ada berapa? Baris pertama, kolom pertama. 400. Ya. Permintaannya berapa? 200. Ya. Ada 400, ada 200. Nih. Ya. Dan karena kiri atas ini kan baris pertama nih. Dan dia terletak di kolom pertama. Selalu begitu, baris pertama, kolom pertama. Ada 200 di permintaan, ada 400 untuk kapasitas. Nah, dari 200 dan 400 ini, kamu pilihlah di antara dua ini, mana yang paling kecil antara 200 sama 400? Mana yang lebih kecil? 200, Pak. 200, Pak. 200 ya. 200, Pak. 200. Nah, kemudian 200 yang lebih kecil itu kamu alokasikan semuanya di dari sebelah kiri. 200 yang lebih kecil itu kamu alokasikan semuanya di sebelah kiri. Ya. Pertanyaan saya berikutnya, apakah baris kedua kolom pertama bisa diisi lagi? Apakah baris pertama baris kedua kolom pertama bisa diisi lagi? Jawabannya adalah tidak bisa diisi lagi. Ya. Nah. Oke. Bisa diisi lagi. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Oke, alasan tadi ya. diisi lagi kenapa, Pak? Nah, Itu kan 200 di samping 5,0 itu kan bisa diisi, sedangkan di 7,0 bisa diisi lagi. Alasannya kenapa, Pak? iya, karena 200 kan udah pas nih. Di sini 200. Di sini 200. Ya. Makanya yang baris kedua kolom pertama ini tidak bisa diisi lagi. Ya, karena sini udah memenuhi permintaan 200. Ya kan? Kalau di sini kita isi, misalnya kita isi 100, berarti permintaannya berubah jadi 300. Udah nggak sesuai sama soalnya. Gitu loh. Ya. Kalau kita isi di sini 50, berarti ini bukan 200 lagi, tapi 250. Gitu loh. Oke? Ada pertanyaan lagi?
Langkah pertama, kamu lihat baris pertama, kolom pertama. Kemudian lihat kapasitasnya ada 400, lihat permintaannya ada 200. Angka yang lebih kecil masuk seluruhnya. Ya, masuk-masuk. Ya, seluruhnya alokasikan di kiri atas baris pertama, kolom pertama ini. Kenapa kok 200, Pak? Kok bukan 400? Nah, karena kita berpedoman kepada pilihlah angka yang lebih kecil di antara dua ini. Oke. Lanjut. Kita harus senantiasa bergerak dari baris. Karena baris pertama, kolom pertama sudah tidak bisa diisi lagi. Ya. Berarti tinggal 2 kolom kedua, kolom ketiga. Ya. Kemudian kita bergerak ke sini. Oke. Kita bergerak ke situ. Kapasitasnya ada 400, sudah terisi 200. Berapa sisanya? Ada kapasitas 400, sudah terisi 200. Sisanya berapa? 200, Pak. 200, ya. Pak, di mana diisikan 200, Pak? Di pabrik 2 atau pabrik 3? Kan gitu pertanyaannya, kan? Yang 200 itu di mana kita isikan? Di pabrik 2 atau pabrik 3? Nah, catatan pentingnya adalah kalau kamu berhadapan dengan pertanyaan seperti itu, di mana diisikan sisanya? Ini kan ada sisa 200 nih, yang belum dialokasikan. Ini kapasitasnya 400, sudah terisi 200, di mana mau ditaruh 200 lagi, Pak? Di pabrik 2 atau pabrik 3. Maka kamu harus memilih biaya transportasi yang lebih kecil di antara dua ini. Mana lebih kecil? 6 atau 5,4? 5,4, Pak. 5,4. Nah, berarti letakkanlah kapasitas itu di pabrik 3. 200 tambah 200 berapa? 400. Sudah pas? Sudah. Berarti ini juga udah nggak boleh lagi diisi. Nih. Ya. Tinggal berapa? Tinggal 2 kotak lagi yang belum berisi nih. Oke. Oke. Kita fokus kepada 2 kotak yang ini. Nih. Ya. Yang saya blok tuh. Fokus kepada 2 kotak itu. Karena tinggal 2 kotak itu yang bisa diisi. Yang saya tandai silang udah nggak boleh diisi lagi. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. Ya, kita beralih kepada kolom kedua, baris kedua, kolom kedua yang kosong. Permintaannya berapa di situ? 400, Pak. 100. Kapasitas di baris kedua itu totalnya berapa? 500. 500. Antara 500 sama 400 mana yang lebih kecil? 400. 400, Pak. 400. 400-nya kita isikan kemana? Ke sini apa ke sini? Pabrik kedua, Pak. Kolom kedua. Kedua, Pak. Pabrik kedua, ya. Karena tidak mungkin di pabrik ketiga. Kalau 400-nya kita bikin di pabrik ketiga, maka total di sini jadi 600, bukan 300 lagi. Maka di sini adalah pabrik kedua. Kita isikan 400. Ya, kita isikan 400. Nah,
kapasitas baris kedua ada 500. Ya. Sudah terisi di pabrik kedua, ya, total kapasitasnya sini 500. Sudah terisi di pabrik kedua 400. Berapa lagi sisanya? 100. 100. Tuliskan 100 itu. Nah, sehingga kita cek udah balance atau belum nih. 200 tambah 200, kapasitas baris pertama 400, betul. 200, kolom pertama permintaan 200, betul. Terus kolom kedua permintaannya 400, 400, betul. Terus kolom ketiga permintaannya 300, ini 200 tambah 100, 300, betul. Ya, dan sudah balance. Berarti selesailah meletak-letakkan ya jumlah komoditas. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke. Berikutnya, yang harus kamu lakukan adalah menghitung biaya transportasi. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah masing-masing kotak yang berisi angka, ya, masing-masing kotak yang berisi angka, kamu kalikan dengan biaya transportasinya. Nah, kita mulai, ya. 200 dikali 5 ditambah 200 dikali 5,4 ditambah 400 dikali 4,6 ditambah 100 dikali 6,6. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Total biayanya adalah sejumlah 4.580. Ya, total biayanya adalah sejumlah 4.580. Ya, sebenarnya masih ada pertanyaan berikutnya. Ya, apakah 4.580 itu masih bisa diperkecil atau itu sudah maksimum? Karena kalau dia masih bisa diperkecil, maka pekerjaan kita belum selesai. Kita harus mencari total biaya yang sekecil mungkin. Kalau misalnya 4.580 tadi masih bisa dikecilkan, ini masih bisa dikecilkan lagi jumlahnya, maka pekerjaan kita belum selesai. Tapi untuk pengenalan metode transportasi, saya rasa itu dilanjutkan saja di mata kuliah lanjutannya, manajemen operasional lanjutan. Ya. Makanya ini dibahas lagi nanti di manajemen operasional lanjutan. Nah, ya. Jadi begitulah dia metode transportasi. Kita harus mencari biaya yang terkecil. Nah, kita harus mencari biaya yang terkecil sebenarnya. Ini namanya solusi awal biaya transportasi. Nanti di mata kuliah semester 4 kamu akan diajarkan solusi optimum. Nah, solusi optimum yaitu menguji nilai ini, ya, menguji nilai solusi awal ini. Apakah 4.580 ini yang paling kecil atau masih ada yang lebih kecil daripada ini? Nah, itu nanti di semester yang akan datang. Ya. Nah, untuk ini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini
bisa kita bikin permainannya, ya. Karena kalau misalnya biaya transportasinya kita tukar-tukar letaknya, maka solusinya bukan seperti ini. Nah, oke, ayo kita coba. Ya. Kita hilangkan dulu ini, ya, supaya kamu lebih paham. Ya, kita hilangkan dulu jawaban-jawabannya, ya. Kemudian saya tukar ini jadi 7, ya, ini jadi 5, ya. Kemudian ini jadi 5, ya. Ini tetap jadi 5,4. Nah, kemudian ya itu aja yang saya tukar. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini, ya, kita tetap harus memulai dari baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama kapasitasnya berapa? 400 dan masih tetap 200. Nah, pilihlah antara 400 dan 200 itu yang lebih kecil, maka tempatkanlah dia di sini. Tetap 200. Ya. Kalau di situ 200, berarti baris kedua kolom pertama sudah tidak bisa diisi lagi. Ya. Nah, ada perbedaan nanti nih, ya. Oke. Ini kan kapasitasnya 400. Ya, sudah terisi 200. Berapa sisanya? 200. 200. Ya. Di mana mau diletakkan, Pak? Di pabrik kedua. Apa pabrik ketiga? Di mana? Pabrik kedua, Pak. Di pabrik kedua, betul. Kenapa, Pak? Karena biaya transportasinya lebih kecil 5 ini daripada 5,4. Nah, maka diletakkanlah 200. Ya. Letakkan 200. Ya. Nah, karena 200 sudah diletakkan di sini, maka baris pertama kolom ketiga ini sudah tidak bisa diisi lagi. Karena 200 tambah 200 sudah 400. Nah, kita pindah ke sini. Ya, kita pindah ke sini. Nah, sekarang baris kedua, kolom kedua, dan baris kedua, kolom ketiga. Tinggal 2 kotak itu yang belum ada isinya. Ya kan? Nah, kita lihat kolom kedua. Permintaannya 400. Sudah terisi 200. Ya. Berapa lagi? 200. 200. Pak. 200, betul. Dan karena di sini kapasitasnya 500, sudah terisi 200. Di sini kita isi 300. Nah, gitu loh. Beda kan dengan yang tadi? Ya, Pak. Nah, jadi kuncinya di menyelesaikan soal mengenai metode transportasi ini adalah kecermatan kamu dalam menentukan di mana harus kamu letakkan. Yang jelas, ya, yang jelas, selalulah memulainya dari sini. Karena ini adalah metode sudut barat laut. Kemudian bergeraklah ke sebelahnya. Kalau masih bisa diisi lagi, bergerak lagi ke sebelahnya. Baru ke bawahnya. Ya. Baru ke bawahnya. Yang jelas, ini untuk saat sekarang harus balance. Nanti ada saatnya kapasitas dan permintaan tidak balance jumlahnya. Nah, itu nanti.
di mata kuliah selanjutnya. Ya, jadi berbeda. Nah, untuk menghitung total biaya transportasinya, sama caranya seperti tadi, 200 kali 7, ditambah 200 kali 5, ditambah 200 kali 4,6, ditambah 300 dikali 6,6. Berapalah jumlahnya? Ya, nah, kira-kira begitu. Ya, dalam menyelesaikan persoalan metode transportasi. Nah, berikutnya sedikit lagi ya, mengenai metode pemilihan lokasi untuk industri jasa. Sini saya mengambil contoh industri perhotelan. Nah, di dalam pemilihan lokasi industri jasa ini yang perlu diperhatikan variabel-variabelnya, ya, diantaranya adalah ada 7 ini, ya. Yang pertama adalah jumlah kamar hotel di sekitar hotel. Ya, kalau misalnya kita berbicara soal bagaimana Pak cara menentukan lokasi untuk industri jasa, kalau tadi kan manufaktur ya. Kalau tadi manufaktur, industri manufaktur. Nah, kalau ini jasa. Nah, di industri jasa ini memang jauh lebih kompleks, ya, jauh lebih rumit karena pengukurannya itu variatif, ya, pengukurannya itu variatif, bervariasi pengukurannya. Tapi makanya di sini langsung kepada contohnya saja, ya. Kalau kita mengambil industri perhotelan, ya, nah, ini katanya ada metode regresi yang sudah pernah kamu pelajari di semester yang lalu, ya, di mata kuliah statistik. Telah banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan pemilihan lokasi dengan menggunakan sejumlah variabel. Nah, variabel-variabel inilah kemudian nanti akan diukur dengan metode regresi ini. Ya, sekurang-kurangnya ada 7. Kalau misalnya kita bergerak di industri perhotelan, ada 7 yang harus dipertimbangkan. Jumlah kamar hotel di daerah sekitar hotel, harga rata-rata sewanya, variabel yang menghasilkan permintaan, ya. Kemudian variabel demografi atau kependudukan seperti populasi penduduk, kemudian tingkat pengangguran, jumlah hotel yang ada di sekitar lokasi kita ingin mendirikan sebuah hotel tadi, dan karakteristik fisik seperti kemudahan akses transportasi. Nah, ini kira-kira ada 7 poin yang harus kita pertimbangkan sebelum memilih lokasi untuk industri jasa. Ya, dalam hal ini adalah saya mengambil contoh jasa perhotelan. Nah, yang berikutnya ada telemarketing. Nah, tele itu artinya jauh, marketing itu pemasaran. Jadi pemasaran jarak jauh. Nah, aktivitas perkantoran dan industri yang tidak lagi memerlukan kontak langsung secara tatap muka dengan konsumen dimungkinkan dengan adanya peralatan seperti telepon maupun penjualan melalui internet. Nah, ini kan yang sudah lumrah terjadi di zaman sekarang, ya. Nah, dalam hal ini variabel tradisional seperti yang telah dibahas sebelumnya, variabel tradisional itu maksudnya yang 7 poin tadi, ya, jumlah-jumlah, kemudian variabel demografi seperti populasi penduduk tadi, ya, menjadi tidak relevan, ya. Kenapa? Karena pergerakan informasi secara elektronik begitu baik dan cepat, maka biaya tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja adalah hal penting juga yang menentukan lokasi. Ya, perubahan kriteria lokasi dapat juga mempengaruhi berbagai jenis bisnis yang lain. Contohnya di suatu tempat yang beban pajaknya lebih kecil, memiliki keunggulan dari lokasi lain. Nah, ini soal beban pajak masuk ternyata, ya, dalam menentukan lokasi untuk industri jasa, regulasi dari pemerintah juga berperan penting. Ya, berperan penting tuh regulasi pemerintah. Termasuk soal pajak yang dikenakan. Ya, harus dihitung. Ya,
Pajak apa? Pajak bumi dan bangunan. Ya, misalkan kita mau membangun sebuah hotel di sebuah tanah kosong, harus juga dipikirkan bagaimana kemudian harga tanahnya, per meternya berapa, per meter perseginya. Ya, kemudian pajak yang dikenakan kepada tanah tersebut tempat kita mau membangun hotel. Ya, nah makanya telemarketing, ya, telemarketing ini sebenarnya adalah inovasi dari proses pemasaran secara tradisional. Ya, dari proses pemasaran secara tradisional dapatlah sebuah inovasi yang namanya telemarketing, pemasaran jarak jauh. Nah, kenapa sampai ke pajak nih ya? Nah, maksudnya adalah ini mungkin secara umum, bukan hanya telemarketingnya saja. Nah, pajak yang dikenakan atau regulasi pemerintah itu memang sangat-sangat mempengaruhi pada akhirnya tentang pemilihan lokasi. Ya, itu perlu juga ya, perlu juga dipertimbangkan. Karena pada akhirnya ya regulasi pemerintah yang harus diikuti. Ya. Nah, terakhir adalah sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau GIS. Merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berhasil yang berkaitan dengan lokasi. Nah, ada 5 faktor yang dipertimbangkan ya menganalisis. Jadi GIS itu Geographic Information System menganalisis 5 hal ini sebelum menentukan lokasi. Apakah lokasi tersebut dekat dengan daerah pemukiman? Apakah lokasi tersebut juga dekat dengan toko-toko retail atau eceran? Apakah lokasi tersebut dekat dengan pusat kebudayaan dan hiburan? Apakah lokasi tersebut juga rawan terhadap tindakan kejahatan atau tindakan kriminal? Dan apakah lokasi tersebut ya didukung oleh akses transportasi yang memadai? Ya, GIS ini adalah Geographic Information System. Jadi disediakan informasi-informasi yang terkait dengan geografis. Geografis itu seperti ini, daerah pemukiman, toko eceran, apakah dekat dengan pusat kebudayaan dan hiburan, apakah rawan dengan tindakan kejahatan ataupun tindakan kriminal, dan apakah akses transportasi untuk menjangkau lokasi yang akan kita pilih itu memadai. Nah, ada nggak akses transportasinya ke daerah yang kita pilih? Nah, biasanya yang memanfaatkan sistem informasi geografis ini adalah developer perumahan. Ya, developer perumahan yang membangun perumahan kawasan pusat perkantoran, ya, itu menjadi sangat penting nih sistem informasi geografis bagi sang developer. Ya, contoh lainnya adalah perusahaan penerbangan. Ya, maskapai penerbangan menggunakan sistem informasi geografis untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif ya untuk landing, ya, menyediakan landasan yang memadai sehingga informasi yang didapatkan dari sistem informasi geografis kemudian dapat digunakan untuk penjadwalan, membuat jadwal terbang, kemudian menentukan lokasi pembelian bahan bakar, dalam hal ini afturnya, dan bahan makanan untuk para pengguna jasa penerbangan itu.
jadi di sini ada bantuan sistem informasi geografis namanya, Geographic Information System. Ya. Nah, ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.